kami selalu memastikan bahwa, Mhm. keamanan cyber dan privasi data customer kami itu terjaga. Mmm. Tantangan terbesar kalau dari saya ya, Mhm. pertama dari pribadi, saya tuh sebenarnya nggak ada basic entrepreneur, Mmm. pengusaha, bahkan dari keluarga saya kebanyakan juga bukan basic-nya, entrepreneur. Ada istilah kalau misal data yang dimasukkan ke AI itu adalah sampah, keluarnya juga sampah. Mmm. Telah berhasil meningkatkan Mhm. efisiensi, dan mengurangi downtime Mhm. atau waktu rusak di industri-industri Indonesia, salah Mhm. satunya dari BUMN terbesar di Indonesia juga, Mhm. gitu. Ada value yang saya pegang itu, istilahnya semakin tahu semakin tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Pink Podcast, podcast tentang intelektualitas, inspirasi, dan petualangan seputar dunia teknologi dan digital. Kembali lagi barengan saya Mia Briastami sebagai host kali ini, dan kita sedang di Markas Surabaya. Seperti biasa kita sudah kedatangan tamu yang spesial, lebih spesial lagi karena beliau ini masih sangat muda, statusnya masih mahasiswa. Hmm. Tapi meskipun mahasiswa, ternyata punya status lain sebagai CEO dari perusahaan Include. Nah, itu bisa dilihat tuh di LinkedIn ya kayaknya Betul. ya. Selain CEO dari Include, beliau juga udah banyak banget prestasi-prestasi, award-award gitu ya. Nanti kita boleh ya cerita awardnya apa aja biar jadi inspirasi buat teman-teman semua, baik masih mahasiswa maupun yang mungkin sudah bukan mahasiswa tapi mungkin aspiring to be the next CEO gitu kan. Oke. Baiklah, Mas Singgi, makasih banget sudah berkenan datang di Pink Ya, Podcast. terima kasih kembali Mbak Mia. Iya, pasti sibuk ya. Ini kayaknya udah semester terakhir ya. Betul, semester terakhir. Mungkin boleh cerita dikit dong tentang Include yang dibesarkan sama Mas Singgi ini. Oke, Include Technology ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang end-to-end smart IT solution, di mana saya bangun Include ini untuk fokusnya dengan IoT itu kita mengurangi masalah downtime di mesin-mesin industri dan meningkatkan efisiensi di industri Indonesia, seperti itu. Jadi awalnya itu untuk dunia industri ya. Betul, memang kami Hmm. fokusnya di bidang IoT untuk industri, seperti Mm-mm. itu. Tapi ternyata aplikasinya sendiri ternyata tidak terbatas di bidang industri. Betul. Oke, nah yang kemarin banyak award-award itu mungkin bisa cerita lebih ke aplikasi untuk apa itu? Untuk yang kemarin-kemarin Mm-mm. tetap masih di bidang industri Oh, juga. industri juga ya yang Iya, menang banyak itu ya. iya, kami, telah berhasil meningkatkan Mm-mm. efisiensi, dan mengurangi downtime Mm-mm. atau waktu rusak di industri-industri Indonesia, salah Mm-mm. satunya dari BUMN terbesar di Indonesia juga, Mm-mm. gitu. Tadi kan sempat disebutkan tuh smart IoT gitu Ya, ya. Mungkin buat yang belum atau kurang familiar, IoT di sini maksudnya Internet Internet of of Things. Things. Oke. Oke, mungkin boleh deh kasih kuliah 1 SKS buat kita yang nggak kuliah di Oke, ITS, oke. teknik komputer gitu Oke, ya. oke. Silakan gimana tuh? Oke, terkait Internet of Things ya, ini ada joke yang menurut saya Mm-mm. sering kali berkeliaran di developer. Internet Mm-mm. of Things itu IoT itu Internet of Things, bukan Mm-mm. Internet of Toys ya. Oke. Itu Oh, perlu apa ya? Karena memang di lapangan sering kali buat heeh. mainan Internet of Buat Things. mainan. Iya. Mainan tuh dalam tanda kutip Ya, maksudnya. mainan kata kutip Hmm. gitu. Nah, karena memang seringkali kalau developer awal ya Mm-mm. itu kurang memperhatikan terkait standarisasi terkait implementasi yang benar seperti apa. Nah, kalau terkait Internet of Things, Smart IoT yang kami bangun itu memang fokusnya di mana IoT itu menjadi suatu konsep teknologi Mm-mm. yang mengintegrasikan perangkat-perangkat elektronik di sekitar kita I melalui see. jaringan. Nah, Mm-mm. kalau ngomong Internet of Things itu biasanya jaringannya internet skalanya. I see. Jadi dengan adanya Internet of Things ini sangat membantu Mm-mm. tidak hanya buat kita sebagai pengguna masyarakat Mm-mm. awam maupun juga buat industri untuk bagaimana memonitoring dengan mudah, melakukan controlling dengan mudah, melakukan I maintenance dengan mudah, sampai ke lebih advance lagi ya terkait prediktif masa depan tuh bagaimana memanfaatkan Wow. data-datanya dengan Nah, AI dan machine learning dan sebagainya seperti itu kurang iya. lebih. Berarti itu tidak hanya smart IoT saja yang pakai, kayaknya kudu smart juga nih. Betul, betul, Ada betul. nggak yang kan itu smart IoT, ada nggak yang non smart IoT, nggak ada ya? Ya mungkin namanya jadi Internet of Toys tadi. Oke, itu jadinya balik ke toys lagi ya. Iya. Oke, terus mungkin apa sih inspirasinya tadi kan yang untuk ini ya, untuk industri. Nah, kenapa nih dari mahasiswa kok tiba-tiba concern terhadap dunia industri itu kayaknya
saya waktu kuliah sih nggak kepikiran ya industri Indonesia itu seperti apa. Oke, karena memang basic saya dulu sebelum ke ITS ya, saya SMK udah ngalamin kayak misal magang di industri seperti apa, praktikal membuat device-device untuk di industri seperti apa. Jadi dari situ kami ke-trigger, wah bisa nggak sih kita ikut kontribusi di Iya, dalamnya. Nah karena oke. saya basicnya dulu itu jaringan, jadi lah saya lanjutkan lah masuk ke dunia yang lebih luas namanya Internet of Things itu tadi, seperti itu. Nah ini apa namanya anak muda yang inspiratif banget ya mikirnya gimana memajukan industri Indonesia Betul, gitu. betul. Wah luar biasa. Terus dan ini juga sesuatu hal yang apa ya pergeseran mungkin dulu ya zamannya saya aduh lama banget kayaknya. SMK itu kan kayaknya terkenalnya tawuran gitu ya. Iya. Kalau nggak keterima ke SMA, baru ke SMK. STM, iya. Iya bener-bener kan dulu kan, iya bener ya. STM ya, STM atau SMK. Iya kan. Nah kalau sekarang ternyata nggak gitu juga. Bahkan bisa sampai ke PTN favorit juga, Betul, bisa alhamdulillah. berprestasi dan sebagainya. Ini kan pergeseran juga ya. Ini Betul. SMK-nya yang terkait jaringan Jaringan. spesifik ya. Iya. Mungkin apa boleh nggak cerita sedikit nih biar mungkin juga inspirasi nih buat teman-teman yang mungkin masih milih-milih sekolah gitu ya. Iya. Gimana tuh ceritanya kok tertarik dari apa pilih SMK itu terus kemudian melanjutkan ke ITS gitu. Oke. Dulu tuh saya basicnya saya berasal bukan dari kota besar sebenarnya. Saya berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah namanya Purbalingga. Dan saya mulai di SMK salah satu SMK di Purbalingga itu dan waktu itu milihnya teknik komputer jaringan. I see. Nah, dari situ lah memang kita belajar tentang jaringan teknologi dasar dasar jaringan itu dan ternyata setelah saya sampai ke titik ini, saya melihat benang merahnya bahwa oh ternyata itu memang basic yang memang diperlukan untuk kita masuk ke era yang saat ini, masuk ke IoT, masuk ke AI dan sebagainya. Jadi itu kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke SMK, saya rasa sekarang SMK sudah banyak perubahan, transformasinya udah bagus dan memang kalau kita ingin mengejar negara-negara yang udah maju ya, saya rasa praktikal di SMK Iya. itu sangat diperlukan. Iya, bener banget ya, bener. Saya ingat waktu dulu, waktu SMA juga exchange di Australia itu juga gitu kayaknya bukan pilihan kedua gitu, tapi banyak yang memang pilihan pertamanya memang udah kayak okupasi gitu ya, jadi bisa Masih, siap kerja gitu betul. kan. TAFE gitu kalau di Australia dulu ya, kalau di Iya, sini sekarang mungkin SMK itu. Nah, tapi memang niat waktu itu sudah niat memang masuk SMK gitu. betul sudah niat memang. I see. Memang karena pingin siap kerja juga atau pingin kayak ya udah biar lebih spesifik tuh sesuai minat atau gimana tuh? Karena menghindari teoretikal kayaknya. I see. Tapi ternyata sekarang Tapi bisa memang iya, karena saya mengaplikasikan. lebih suka ke praktikal, walaupun teoretikal perlu ya, sangat perlu untuk basic, tapi memang kebanyakan lebih suka ngoprek lah kalau bahasa teknisnya gitu. Ternyata bisa maju juga bahkan kemarin tuh yang menang terakhir tingkat ASEAN di Singapura ya. Iya, betul. Gimana rasanya tuh dari katanya tadi kan kota kecil di Iya. Purbalingga tuh bisa ke Singapura. Di mana tuh waktu tuh? Oh ya, itu kalau boleh spill namanya itu ASEAN Digital Award. Nah, itu Itu kan bergengsi banget ya Mas ya. iya, alhamdulillah itu yang diberikan langsung oleh ASEAN Organization, Wow. tingkat ASEAN tentunya. Itu memberi apresiasi kepada pelaku usaha maupun perorangan maupun organisasi yang memang memiliki dampak di berbagai sektor. Nah, kemarin saya ikut untuk mewakili Indonesia di sektor privat sektornya. Wow, Seperti itu. keren keren keren. Nah, kalau untuk kita nih yang mungkin nggak di dunia industri nih, kalau Internet of Things, Smart Internet of Things tuh, Smart IoT itu gimana tuh? Kita bisa nggak aplikasikan kita buat kita aplikasi, buat lingkungan sehari-hari interaksinya gitu gimana? Tentu Ada nggak? tentu sangat memungkinkan ya. Bahkan kalau teman-teman pengen coba IoT itu apa sih? Sekarang kalau mau coba aja, searching aja di marketplace yang Marketplace? teman-teman suka buka itu pasti ada produk-produk IoT, entah itu hanya lampu pintar, I see. wearable buat kontrol Oke. itu. Tapi memang IoT itu nggak hanya sampai situ. Ada IoT untuk perikanan, peternakan, aquaculture lainnya, dan sampai ke industri itu pemanfaatannya sangat luas seperti itu. Iya, kayaknya bisa meningkatkan produktivitas di Tentu. berbagai sektor ya. Iya. Oke, mungkin apa nih contoh aplikasinya yang kayak apa nih kalau misalnya sehari-hari kalau Mas Singgih sendiri pakai apa tuh misalnya? Oke, selain untuk yang teknikal di industri ya, Heeh. saya sendiri juga pakai smart lamp atau Smart lampu lamp, pintar ya. oke.
Jadi memang itu tuh cukup membantu kita ya. Jadi kalau kita mager untuk ke tempat saklar terus on off gitu, Segitunya ya. kita bisa Penting. kontrol lewat handphone I sendiri ya. see, ya Atau ya ya ya. apa mengatur brightness atau kecerahan lampunya itu Oke, memang connect ya. Dari adanya handphone ya, pakai ya handphone betul ya. dari I see, I handphone. see, I see. Oke, ini sama nih kayaknya ya. Sama saya kalau di rumah itu kan banyak tuh remote TV, remote AC, remote sanyo, pompa gitu ya. Pompa ya, Banyak macam-macam AC langsung tentu ya. pakai satu aplikasi aja Aplikasi, ya iya. langsung. Iya, memang cocok buat orang yang mager-mager nih kayaknya Mager-mager. ya. Iya. Oke, oke. Nah, itu bisa membantu kita ya sebenarnya. Kira-kira Sangat ada membantu. nggak sih tadi apa namanya kira-kira dampak buruknya kalau saya satu ngelihatnya wah semakin sedentary lifestyle nih kan sebagai dokter nih ya kan sebenarnya kita perlu nih gerak. Nah, yang saya bayangkan sebenarnya salah satu efek yang kurang baik tadi yang magernya itu ya. Betul. Kalau menurut Mas Singgi apa nih? Mungkin ada disclaimer supaya kita nggak sampai terlalu banyak tuh dampak negatifnya dari smart IoT. Jadinya kan nggak smart jadinya malah ya. Iya betul. Gimana? Sebenarnya kalau kita lihat teknologi ya apapun itu ya, nggak hanya IoT, tapi memang kebanyakan teknologi yang ada sekarang itu memang seperti pisau bermata dua. Iya benar ya. Jadi memang itu bisa berdampak buruk maupun berdampak baik. Jadi semuanya jadi tergantung balik lagi ke orangnya yang memakainya, mau dipakai untuk kebaikan atau keburukan. Kalau misal tadi contoh smart IoT, itu bisa aja buat orang mager. Tapi kalau untuk orang-orang sibuk, itu tentu sangat memudahkan. Iya benar. Oh, saya mau pulang, sebelum pulang AC rumah pengen saya setel dulu Iya. biar Lebih datang dingin langsung gitu dingin ya, ya. Surabaya panas Surabaya soalnya panas ya. ya. Nah, itu kan sangat dari jalan bisa dikontrol. Nah, itu sangat memudahkan. Benar-benar. Sebaliknya juga kalau misalnya Surabaya lagi banyak hujan nih, terus habis itu kita pengennya di rumah itu udah siap air panas buat, Air panas, itu betul. bisa dinyalain di jalan gitu ya. Iya, Tuh kan betul. asik banget sebenarnya Iya, ya. efisiensi itu jadi terasa banget. Kira-kira masih banyak nggak sih apa ya peluang-peluang buat teman-teman yang mungkin juga pingin jadi the next include gitu kan, buat ngembangin smart IoT. Kalau menurut Mas gimana tuh? Oh, kalau lihat peluangnya ya di Indonesia sendiri itu saya kemarin beberapa hari lalu saya baca kalau nggak salah tahun 2025 itu ada sekitar market size IoT Indonesia itu sampai 1.620 triliun. Wow, Dan oke itu itu peluangnya segitu ya. pertumbuhan setiap tahunnya sangat tinggi, belasan sampai 20%. I see. Jadi saya rasa eh, penerapan IoT juga sangat luas kan, nggak hanya di tadi smart home, agriculture maupun industri, namun banyak sektor-sektor lain seperti transportasi. Jadi dengan adanya market yang sangat luas, sektornya sangat banyak, bahkan setiap sektor kayaknya bisa aja dibuatin IoT gitu. Benar-benar. Jadi peluang-peluang untuk teman-teman kalau mau masuk ke industri IoT ini sangat terbuka gitu. Iya, jadi jangan takut juga untuk berkompetisi sebenarnya Betul. ya, karena marketnya sebenarnya sangat luas. Jadi bukan saingannya include sebenarnya, tapi mungkin bisa collab ya malah ya. Justru iya betul. Karena sampai sekarang juga kami sering juga kolaborasi dengan sama-sama industri atau perusahaan IoT. Tapi memang biasanya yang sustain itu yang punya spesialisasi di bidang tertentu. Oke, nah itu yang PR-nya ya Iya sebenarnya ya. betul. Kalau include sendiri apa specialty-nya? Kita spesialisasinya di predictive maintenance untuk industri. Jadi Di situ kita domainnya ya. pakai IoT itu tadi buat memonitoring kondisi mesin. Jadi kalau mesinnya ada masalah, ada kerusakan, bisa di monitoring lewat kami. Ada alarm otomatisnya. Sampai kami pakai data-data itu buat proyeksikan ke depan. Maintenance mana yang paling efisien Wow, bagi berkembang perusahaan. juga ya. Iya. Iya, nah itu yang mahal tuh kayaknya data-datanya tuh ya Betul. jadinya ya. Oke, kalau kalau dari include sendiri boleh nggak spill sedikit kira-kira kliennya itu kayak sudah kayak apa aja sih tuh kliennya include? Ya, alhamdulillah ya, walaupun kami mulai dari mahasiswa ya, tapi sampai sekarang kami telah handle beberapa BUMN besar di Indonesia juga. Mungkin nggak enak ya kami sebutkan di sini Baik, ya. baik. Jadi beberapa BUMN dan juga kami juga handle beberapa UMKM di Sudiharjo. Ada namanya Civitani Berhasil. Itu juga kami provide untuk solusi IoT-nya seperti itu. Oke, jadi level of trust-nya buat include itu sebenarnya nggak main-main, udah level BUMN gitu kan, asik. Nah, tadi kalau teman-teman yang pingin tuh juga berkembang, mengembangin soal smart IoT, kira-kira tantangan apa sih yang mereka tuh kudu siap dulu tuh sebelum mengembangkan atau mengimplementasikan solusi dari pakai smart IoT itu? Tentu ketika kita bicara tentang smart IoT, ada beberapa standar atau mungkin prerequisite ya untuk yang Oke. perlu disiapkan untuk mengimplementasi itu. Biasanya biasanya jaringan sih. Itu tantangan yang
utama yang harus kita siapkan. Kadang beberapa daerah yang jaringannya sulit itu menjadi kendala juga implementasi IoT. Iya benar-benar. Makanya sekarang berkembang kayak teknologi seperti 5G, terus juga LoRa, Iya. itu adalah solusi-solusi yang ada buat mengatasi masalah yang tadi. Oke, 5G mungkin kita udah familiar nih. LoRa ini mungkin apa bisa di-spill juga nggak? LoRa LoRa itu itu ya, LoRa itu mirip teknologi juga, mirip kayak 4G maupun 5G, tetapi dia segmentasinya untuk teknologinya itu untuk low band. Jadi hmm, memang data yang I bisa dikirim see. lewat LoRa itu kecil. Nah, tapi kelebihannya dia bisa berpuluh-puluh kilometer. Oke. Ya, jadi kita bisa pakai itu buat solusi-solusi daerah yang tidak terjangkau tadi untuk 4G maupun 5G gitu. I see. Oke, oke. Tadi kan soalnya kita salah satu tantangannya itu ada di ini juga Jaringan. jaringan Iya, gitu ya. Tapi ternyata bisa tuh pakai LoRa ternyata iya ya. betul. I see. Oke, jadi sudah ada jawaban dari tantangan tersebut. Kalau kira-kira kalau Indonesia sendiri gimana sih dibandingkan setahu Mas Inggi ya, dibandingkan di luar negeri nih terkait smart IoT perkembangannya seperti apa kalau di Indonesia? Saya rasa di Indonesia masih terus berkembang ya untuk perkembangan IoT ini. Bahkan eh, walaupun sudah ada beberapa regulasi yang nyambung dengan IoT, tapi pemerintah sekarang masih lagi mengerjakan juga peraturan yang khusus untuk IoT itu. Jadi persiapan Indonesia saya rasa sudah cukup bagus untuk Oke. ke depan gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain ya seperti China gitu ya atau Amerika, memang kita agak ketinggalan agak lumayan jauh ya. Tapi itu justru sebagai tantangan kita sih, tantangan kita bagaimana bisa mengejar mereka dengan sumber daya alam, dengan kelebihan-kelebihan populasi kita, bonus demografi. Iya. Nah itu justru menjadi tantangan dan juga peluang buat kita sih. Baik, tantangan sekaligus peluang ya. Jangan Betul. kalah dengan yang mungkin sudah maju duluan. Iya, Kita bisa lah ya ngejar itu ya. iya Terus betul. kan tadi kan sempat juga Mas Inggi itu membicarakan soal data ya. Ngomongin soal data pasti kita tuh kayak juga nggak lepas dari namanya AI ya. Nah Betul. kira-kira gimana tuh hubungan antara smart IoT, AI, gimana apakah akan mengubah cara kita memahami dan mengelola informasi yang ada seperti itu? Oke, ini menarik sekali ya karena saat ini kan akhir-akhir ini banyak beredar tentang FOMO lah, pada FOMO terhadap AI. Apalagi kemarin adanya ChatGPT itu Iya. pada interest semua lah ke AI gitu loh. Tapi ada satu poin yang menurut saya penting dipahami bahwa basis dari AI itu semuanya adalah data. Basis dari AI semua adalah data. Eh, ada istilah kalau misal data yang dimasukkan ke AI itu adalah sampah, keluarnya juga sampah. I see. Nah, Jadi milihin datanya dulu nih ya. Nah, betul ada namanya proses filterisasi, preprocessing dan sebagainya. Nah, poin utamanya adalah ketika kita bicara tentang IoT dan AI, IoT adalah konsep teknologi yang menjadi fasilitas bagi AI. Jadi datanya biasanya dikumpulkan lewat IoT tadi. Data-data dikumpulkan lewat IoT entah itu lewat kamera, lewat sensor, lewat perangkat-perangkat yang di lapangan. Dan itu data yang dikumpulkan dan itu yang dipakai buat big data, buat dipakai diolah buat AI tadi. Jadi keberadaan IoT itu tuh nggak bisa sebenarnya dipisahkan menurut saya ya, nggak bisa dipisahkan dengan adanya AI gitu. I see. Cuma ini jadi ini pikiran paranoid saya nih jadi langsung kepikiran nih gimana soal privacy dan keamanan Privacy, data kan pasti gitu ya. betul betul, Nah, gimana tuh kira-kira? Kan besar banget jumlah datanya dan betul. kita gimana tuh biar ngeprotek data itu juga? Tentu untuk era saat ini ya isu keamanan data, keamanan cyber, privasi data itu sangat-sangat benar-benar menjadi isu yang krusial yang ada di masyarakat ya. Bahkan yang ada di pemerintahan gitu ya di Indonesia. Jadi itu menjadi concern kami juga bagaimana memprotek IoT itu dengan standarisasi yang benar. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat regulasi yang ada entah itu di Indonesia maupun di internasional, standar-standar seperti ISO 2007 27001 itu udah memaparkan cukup jelas bagaimana implementasi teknologi information security itu dilakukan dengan baik sehingga eh, resiko-resiko keamanan data itu jadi berkurang. I see. Nah, ketika teman-teman mengimplementasikan teknologi dengan mengacu ke regulasi-regulasi tersebut, standar-standar tersebut, itu tentu resiko-resiko tadi bisa lebih ditekankan gitu. Nah, itu yang perlu menjadi aware kita sih sebagai developer, sebagai perusahaan IoT untuk mengimplementasikan regulasi maupun standarisasi tadi. Ya, dan kalau untuk di Indonesia sendiri gimana implementasi dari regulasinya itu sendiri? Eh, terakhir yang saya ketahui ya untuk di Indonesia memang belum ada, setahu saya ya belum ada
regulasi yang spesifik mengatur IoT. Tetapi biasanya di lapangan pemakai regulasi-regulasi yang eh, berkaitan, kayak misal terkait jaringan telekomunikasi. Itu kalau nggak salah peraturan nomor 18 tahun 2014 seperti itu. Oke. Itu juga kalau terkait produk ada kayak peraturan nomor 20 tahun 2018 kalau nggak salah. Itu terkait produk SNI, tapi nanti ada di situ ada bidang TIK, telekomunikasi dan information teknologi. Dan itu bisa teman-teman pakai buat menjadi acuan mengembangkan produk maupun implementasi IoT tadi. Seperti itu. Oke, harapannya kita juga lebih tenang ya dalam mengaplikasikan ya. Betul. Karena masyarakat ini tadi kan bisa dibilang juga berkontribusi dari segi provide datanya ya, menyediakan datanya ya. Selain sebagai sumber datanya, kemudian sebagai pengguna ya kan, konsumen ya. Kira-kira partisi masyarakat apa lagi yang bisa berkontribusi terhadap pengembangan dan penerimaan solusi smart IoT ini? Terkait itu ya partisipasi masyarakat tentu bisa menjadi selain pengembang tadi ya, juga menjadi pengawas ya. Pengawas. Pengawas, ya. Oke, gimana tuh biar kita bisa menjadi pengawas yang baik tuh kayak apa tuh? Contoh ketika kita masuk ke industri IoT ya, itu nggak semua orang tuh jadi developer tentunya kan. Betul. Nah, ada orang yang perlu mengawasi proses akuisisi data tadi, pemrosesan datanya seperti apa, dan itu perlu ada namanya audit. Nah, Oke. mungkin masyarakat bisa kalau misal terlibat dalam project-project IoT bisa menjadi bagian itu kalau misal bukan dari developer. Nah, kalau mungkin masyarakat lebih luas ya, itu mungkin ya perlu masyarakat itu paham bagaimana menggunakan IoT dengan benar. Itu aja sebenarnya sudah cukup. Oke. Karena kalau misal eh, dengan masyarakat bisa menggunakan dengan benar, menjaga privasi datanya dengan benar, jadi defense dari masyarakatnya juga benar, insya Allah resiko-resiko tadi seperti keamanan data itu tidak terjadi. Seperti itu. Nah, jadi kita juga perlu kritis ya ternyata ya dalam menjadi konsumer gitu ya. Oke, jadi kalau dari pemerintah juga udah banyak tuh sebenarnya effortnya yang luar biasa gitu ya. Terus kalau perbedaannya apa sih sebenarnya untuk penggunaan internet secara tradisional sendiri dengan smart IoT, dan apakah seberapa penting perbedaan ini terhadap konteks perkembangan teknologi? Oke, mungkin kalau terkait perbedaannya ya, yang penggunaan internet yang tradisional dengan yang saat ini dengan adanya Internet of Things, kalau bahasa Indonesia namanya internet untuk segala. Internet untuk Untuk segala, segala, iya. I see, oke. Mungkin saya lihat lebih ke variasi dari device-nya aja sih. Kalau dulu mungkin sebelum tahun 2010 ke bawah atau tahun 2000-an itu device-device yang kita gunakan untuk mengakses internet itu sangat terbatas. Biasanya nggak jauh-jauh dari PC, komputer maupun handphone. Handphone pun zaman dulu masih sulit, Terbatas banget terbatas ya, sekali ya. Kalau fiturnya ya. sekarang kita lihat handphone aja sekarang udah luar biasa lah perkembangannya, benar-benar smartphone itu terjadi, smartnya itu benar-benar ada gitu kan. Dan tak lepas dari situ, di device-device juga sangat bervariasi sekarang. Ada yang namanya microcontroller, microprosesor, ada yang namanya sensor-sensor yang udah terintegrasi dengan IoT, dan itu jadi apa ya, yang membedakan pengguna internet yang zaman dulu dengan zaman sekarang, di mana zaman sekarang banyak sekali variasi device yang bisa digunakan untuk terhubung dengan internet dan menjadikan itu sebagai Internet of Things tadi. Kalau balik lagi nih mungkin soal include-nya sendiri ya. Ini kan mungkin bisa dibilang startup juga ya. Betul. Mungkin bisa sharing nggak sih waktu ngembangin include itu sebenarnya tantangan terbesarnya kayak apa? Waktu memulai kah atau mungkin justru pas ngebesarinnya? Oke. Tantangan terbesar kalau dari saya ya, pertama dari pribadi, saya tuh sebenarnya nggak ada basic entrepreneur, pengusaha. Bahkan dari keluarga saya kebanyakan juga bukan basicnya entrepreneur. Jadi gimana nih? Karena terpaksa. Karena Atau karena gimana? memang apa ya, awalnya dulu pas ketika kita masuk kuliah, saya menargetkan pengen fokusnya di bidang robotik ataupun event apa fokus di bidang teknikal. Nah, namun kenyataannya waktu itu ternyata ada proses yang memang saya nggak bisa untuk ke arah situ, dan itu ternyata menjadi titik poin saya untuk berkutik di bidang entrepreneur tadi. Saya ketemu dosen yang mengarahkan saya, yaudah kamu ikut bidang program, ada satu program di kampus terkait entrepreneur, dan dari situ kita mulai klik loh, ternyata entrepreneur itu asik juga. Asik juga ya. Bisa belajar teknikal,
dapat cuan lagi. Iya kan? Tapi bener kan, ternyata karena terpaksa kan, karena ada tantangan dulu Tantangan kan. dulu, iya. Ada tantangan dulu terus Iya. terpaksa, oh kita kayaknya harus cari jalan lain nih ya kan. Iya. Tapi ternyata ketemu tuh passionnya ternyata selain technicality-nya juga ada art entrepreneurship-nya Art entrepreneurship, Heeh. betul. Oke, seru banget ya kayaknya. Gimana tuh waktu tuh apa namanya enjoy-nya seperti apa itu? Mungkin bisa sharing biar teman-teman juga mau banyak belajar soal entrepreneurship-nya tuh. Sebenarnya lebih ke melihat ini sih, melihat dunia itu jadi lebih luas aja. Ketika kita jadi entrepreneur, kita itu benar-benar belajar tentang bagaimana cara melihat peluang setiap waktu, setiap saat. Bagaimana karena include ini menggunakan produk ya, menggunakan service, bagaimana menggunakan produk dan service kita itu lebih bagus lagi setiap waktu. Itu jadi kita benar-benar ada value yang saya pegang itu istilahnya semakin tahu semakin tidak tahu. Oke, Jadi gimana tuh? itu tuh benar-benar saya rasakan ketika saya membangun include ini. Ketika saya tahu sedikit, ternyata ada hal yang perlu saya tahu lebih banyak dan itu menjadi tantangan dan juga menarik bagi saya seperti itu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ada benang merah nih di setiap tamu dari Pink Podcast ya, bahwa setiap kali ngelihat tantangan tuh bukannya berhenti, tapi justru belajar lagi ya, Iya. akhirnya bisa berkembang dari situ ya. Walaupun memang tidak mudah ya. Iya, mudah di situ Disclaimer ya. nih bukan tidak ya, walaupun memang tidak mudah tapi memang ketika proses itu dilakukan terus-menerus itu menjadi apa ya? Kebanggaan tersendiri lah ketika saya melewatinya. Iya, terus kan tadi tuh banyak tuh peluangnya karena tantangan ya sebenarnya ya. Kalau misalnya pada saat include ngembangin produk, Iya. ya kan biasanya kan ngeliat peluang tuh ada suatu masalah yang jadi masyarakat. Itu gimana prosesnya mulai dari ide sampai akhirnya jadi produk yang bisa bisa diflorkan ke market itu. Oke. Kalau dulu ya pas awal-awal saya maba ya, idealnya kan ketika kita udah sustain sebagai perusahaan, kita lihat problem langsung ke industri, terus kita ciptakan solusi. Atau kita riset market, terus kita ciptakan solusi. Kalau dulu di awal-awal jujur, ketika kami mulai itu kita nggak seperti itu. Walaupun sekarang seperti itu ya, di awal-awal dulu kita nggak seperti itu. Kita tuh waktu itu mulainya dengan apa? Dengan ikut lomba, Ikut lomba dulu. ikut kompetisi. Kita paparkan semua ide kita buat mungkin prototipe skala kecil. Nah, itu ketika kita ajukan lomba, ternyata waktu itu beberapa kali awal-awal ya, pas awal itu alhamdulillah juga dapat juara. Nah, dari situ ternyata market yang menghampiri kita. Oke. Jadi ada dua konsep sebenarnya. Bisa kita buat ide dulu, nanti market masuk, atau kita riset market dulu baru kita tawarkan ke market seperti itu. Oke. Nah kalau dulu motivasinya ikutan lomba-lomba itu seperti apa? Dulu di awal sekali itu ada namanya PKM kalau di kampus ya, PKM Pekan Kreativitas Mahasiswa, itu skala nasional dan itu biasanya diwajibkan kalau di kampus-kampus Jadi negeri. awalnya diwajibkan dulu ya. Jadi diwajibkan dan waktu itu kita juga mencoba di awal itu dengan itu gitu. Tapi ketika sekarang saya rasa untuk kompetisi-kompetisi yang basisnya ide startup maupun ide inovasi sekarang sudah banyak sekali Banyak sih. banget ya. Tinggal bagaimana teman-teman memaksimalkan create ide yang bagus, provide yang bagus, presentasi yang bagus. Saya rasa itu jadi peluang juga. Dari lomba-lomba itu juga kah dapat investor-investor? Nah itu mungkin bisa cerita soal investor ini kan mungkin kalau kita ngomongin entrepreneurship suatu hal yang ya jadi tantangan juga ya. Mungkin bisa cerita tuh Mas Inggi. Kalau dari include bukan dari lomba ya, karena kalau dari lomba itu sifatnya lebih ke kompetisi sesaat biasanya. Kalau beberapa investor atau mentor dari kami dapatkan dari program-program yang kami ikuti. Salah satu yang kami ikuti juga itu dari Kominfo. Iya. Nah waktu itu namanya Identik Indonesia namanya. Entrepreneur TK. Oke. Nah dan itu juga sangat membuka kami terkait mentor-mentor yang di Indonesia dan juga peluang investor banyak masuk dari situ. Dan juga banyak juga program-program lain dari kampus maupun dari yang ada di regional Surabaya ini. Oke, jadi itu ya prosesnya ya sampai akhirnya bisa ada di sini ternyata banyak juga masukan dari mentor-mentor dan pengalaman-pengalaman yang dapat dari program-program pemerintah juga ya melalui Kemenkominfo ternyata ya. Oke, tadi kan juga sempat nih cerita soal data gitu ya. Kalau caranya dari Include sendiri menggunakan data yang dikumpulkan melalui solusi IoT sampai akhirnya bisa meningkatkan layanan kepada customer, kemudian menginformasikan pengambilan keputusan bisnis, itu mungkin bisa cerita lebih lanjut nggak Mas Inggi?
Terkait apanya, Pak? Nah, terkait datanya, mungkin gimana tuh processing datanya, mungkin bisa cerita lebih lanjut tuh. Oh, itu sebenarnya kalau kita bahas bisa lebih Bisa berapa dari mata kuliah gitu iya. ya. Sampai besok tuh Iya, kayaknya bisa ya. lebih dari 6 SKS ya. Oke, mungkin bisa prinsipnya nih biar teman-teman ada Oke, oke. bayangan. Oke, oke. Jadi kalau terkait pengolahan data ya, pengolahan data di industri itu tentu yang pertama mulai dari eh, sensor atau perangkat yang untuk mengakuisisi data itu harus punya akurasi yang tinggi. Itu jadi basic atau pondasi yang harus kuat dulu. Karena kalau sebelum kita bahas tentang pengolahan filtering data dan selanjutnya setelah itu, kalau misal akuisisi datanya ada dengan sensor yang kurang akurat atau mungkin Makanya tadi Mas banyak bilang error, data sampah itu tadi ya. iya, itu ya percuma kalau kita melakukan proses selanjutnya. Jadi itu yang perlu jadi atau konsentrasi teman-teman ketika memulai untuk mengakuisisi data yang banyak, tapi harus perlu perhatikan dulu data yang di lapangan itu udah benar-benar benar nggak. Biar keputusan yang diambil juga nggak salah juga akhirnya ya. Baru setelah data itu dipastikan benar gitu ya, akurat gitu ya, walaupun mungkin nanti perlu adanya pengurangan data atau mungkin filtering data atau mungkin prosesan lain, itu baru kita dilakukan gitu loh. Oke, jadi meskipun sudah jalan tuh perlu tuh di-review lagi gitu ya. Apakah perlu dilakukan filtering ulang dan sebagainya ya. Mungkin ini juga salah satu tips untuk memaintain mitra yang sudah dijalin gitu ya sama klien atau investor dari include juga mungkin ya. Mungkin bisa cerita lebih lanjut sih gimana tuh Mas Singgih bisa membangun dan memelihara kemitraan dengan mitra-mitra yang sudah ada. Mungkin mau sharing tuh. Oke, mungkin yang pertama ya, kami selalu memastikan bahwa keamanan tadi, keamanan cyber dan privasi data customer kami itu terjaga. Bahkan beberapa customer kami minta, Mas bisa nggak servernya kebetulan Di pakai sini. yang di data center di Indonesia? Oke, kami Justru lakukan. lebih percaya data center Indonesia gitu ya. Ada variasi, ada yang nggak terlalu strict, mungkin boleh yang di Singapura, tapi nggak apa-apa, tapi asal mungkin terkait manajemennya udah terjamin atau providernya juga udah terjamin. Itu biasanya ada yang nggak terlalu strict boleh. Tapi ada juga yang strict, lumayan strict, harus pakai data center yang Indonesia gitu. Ada yang seperti itu dan kami provide itu semuanya. Bahkan ada beberapa yang menyampaikan, Mas bisa nggak datanya hanya bisa diakses di kantor kami gitu. I see. Artinya data servernya ada di kantor customer kami, mitra kami itu. Dan itu dengan pengetahuan kami di bidang IoT tadi, end to end tadi, kami bisa provide itu. Dan itu menurut saya menjadi apa ya, yang sangat dibutuhkan oleh customer saat ini gitu sih. Apalagi kalau customernya industri-industri yang besar seperti itu. Jadi prinsipnya kayaknya pelanggan adalah raja ya. Jadi kalau Betul. mereka minta apa, kalau bisa dipenuhi gitu ya. Harus benar. Oke, pasti mitra-mitra juga lebih happy dengan gitu ya. Betul. Mungkin kalau karena nih Mas masih muda juga ya, pasti masa depannya juga masih panjang ya. Kira-kira kalau ngelihat masa depan industri IoT itu gimana perannya Include sendiri dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor ini nih? Tentu melihat industri IoT ya, khususnya di Indonesia, tentu sangat-sangat prospectable. Kalau nggak salah beberapa saya lihat ada beberapa variasi data pertumbuhan IoT di Indonesia itu ada yang bilang 14% setiap tahunnya, ada yang bilang sampai 29% Wah, besar setiap sekali ya. tahunnya. Itu pertumbuhan setiap tahunnya dan itu apa ya sangat-sangat tinggi gitu loh. Apalagi kalau sampai 20% setiap tahunnya itu sangat-sangat tinggi Itu kolam yang pertumbuhannya. sangat luas gitu Iya, ya. kolam yang sangat luas itu. Didukung dengan sektor di Indonesia. Sektor di Indonesia kan semuanya lagi pada bergerak maju nih, berkembang terus nih. Apalagi ada cita-cita seperti Indonesia emas, Indonesia tahun 2045, itu kan sebagai apa ya, seperti tujuan para berbagai sektor ini untuk mengarah Indonesia maju. Nah, itu itu terjadi secara masif, Kak. Jadi secara masif di berbagai sektor dan jadi itu benar-benar menjadi peluang bagi kita untuk berkontribusi sih untuk Indonesia maju itu melalui Internet of Things tadi. Kalau punya nggak, kalau Mas Singgi punya nggak visi ke depannya, misalnya kira-kira apa 5 tahun, 10 tahun lagi, Include seperti apa tuh di Indonesia? Oke, kami kalau spesifik 5 tahun atau berapa tahun, kami belum bisa sharing terkait itu karena memang itu ada sebenarnya ada detailnya. Oke, Tapi sudah punya kalau plan misal ya. gambaran visi kami memang kami punya visi bahwa eh, kami hadir, kami Include ini hadir untuk mendukung Indonesia maju ke depannya
Dan kami pengen lihat one day ketika Indonesia itu maju, Include itu menjadi salah satu perusahaan yang ada di situ, menjadi perusahaan yang bergerak di bidang sektor IoT yang mendukung Indonesia itu sampai ke Indonesia maju itu. Oke, amin amin. Ya, Iya. mungkin ada saran nih dari Mas Singgi untuk teman-teman yang mau starting up juga nih, yang mau masuk industri IoT. Mungkin ada tips-tips gitu, mungkin dari belajar dari pengalamannya Mas Singgi selama ini. Kira-kira apa aja tuh Mas? Oke, terkait tips-tipsnya ya buat teman-teman yang mau masuk ke industri IoT ya. Tentu teman-teman harus paham dulu terkait basic-basic terkait pengembangan produk IoT yang benar itu seperti apa. Jangan sampai ketika sampai ke customer ternyata produk yang dihasilkan itu tidak standar atau tadi terkait keamanannya kurang atau kehandalannya kurang. Itu perlu menjadi fokus teman-teman untuk bisa belajar secara teknikal maupun regulasi untuk mencapai ke titik itu. Terus juga saat tidak sampai situ, teman-teman juga perlu ketika masuk ke dunia IoT perlu melihat sektor apa yang mau kita fokuskan. Nah, jangan sampai pengen semuanya kita ambil. Nah, kalau seperti itu biasanya itu juga pembelajaran dari kami juga waktu di awal-awal pengen semuanya kita ambil gitu ya. Jadinya nggak fokus gitu Nggak kali ya? fokus ya. Nah, tapi setelah sampai saat ini ketika kita fokus malah justru lebih enak gitu. Lebih nyaman dengan marketnya, lebih bisa fokus, lebih bisa memberi value yang lebih lah kepada fokus itu. Dan itu harus teman-teman pilih ya sektornya apa, fokusnya di mana, biar teman-teman nggak terpecah fokusnya, jadi nggak kemana-mana juga gitu. Tapi itu pastinya juga melalui proses ya. Mungkin Betul. awalnya sampai akhirnya concernnya lebih ke arah dunia industri pasti mengalami proses juga ya. Dan yang paling penting teman-teman harus punya visi juga, visi yang menurut teman-teman bagus, keren dan realistis untuk one day bisa di-achieve gitu. Dan Oh, yang visinya yang tadi yang belum boleh di-share itu tadi ya. ya, ya, Mungkin teman-teman bisa mencari visinya masing-masing begitu ya. Tapi boleh kan misalnya kalau sharing soal apa ya, tantangan atau kegagalan terbesar mungkin yang pernah dialami seorang Mas Singgih pada saat membesarkan Include ini. Oke. Kalau terkait kegagalannya, saya sendiri pribadi melihat kegagalan itu sebagai proses sih sebenarnya sih. Jadi walaupun mungkin waktu itu bisa dibilang gagal, tapi kalau ketika kita telah lewat itu, biasanya kita jadi bisa ngambil pelajaran dari situ. Kalau misal kegagalan terkait di Include, itu kami sering juga Mbak, kalau misal paling sederhana lah ya, dapat komplain dari klien, terus dapat, "Mas bisa nggak dirubah jadi seperti ini?" Itu bisa jadi disebut kegagalan, karena apa? Yang kita udah buat terus harus kita ubah, rombak, sedemikian rupa biar jadi, kebutuhan dari customer. Oke, biar bisa memenuhi ya. Ah, 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 ah. Atau mungkin ada customer yang kurang puas karena misal ada masalah yang nggak bisa kita kontrol kayak jaringannya apa, jaringan terputus atau mungkin ada masalah-masalah yang nggak bisa dihindari juga kayak misal ada insiden di lapangan gitu ya. Nah, itu bisa disebut juga kegagalan. Tapi ketika kita melakukan membangun bisnis itu menjadi pembelajaran juga. Oh, ketika misal tadi, oh ada masalah jaringan nih, kita cari solusi yang lain yang bisa mengatasi itu. Ada insiden-insiden seperti apa, oh kita buatkan SOP yang jelas biar penggunanya lebih baik. Jadi proses kegagalan, menghadapi kegagalan itu jangan lihat sebagai proses akhir, tapi itu sebagai proses pembelajaran seperti itu sih. Oke, baiklah. Kalau dari Mas sendiri tadi kan mungkin ada beberapa hal yang jadi tantangan gitu ya, dan akhirnya bisa menyempurnakan apa ya, prosesnya sendiri ya, sehingga kedepannya semakin lebih memuaskan klien. Sebenarnya pernah nggak sih pada saat ketemu klien itu justru tantangannya itu adalah karena usianya masih muda-muda gitu, mungkin punya pandangan yang berbeda dari kliennya, ada nggak kayak gitu tuh? Ya, ada. Jadi memang di awal-awal ya terutama ya. Waktu itu di awal-awal kami sering masih bawa bendera kampus. Itu ada plus minusnya juga. Ada keuntungan juga karena Kayak apa tuh keuntungannya? keuntungannya karena lebih cepat diketahui oh dari kampus ini. Oke, benar-benar. Tapi ketika berjalan biasanya orang udah nggak peduli. Ketika udah project itu jalan biasanya orang nggak peduli dari background mana berapa mana. Yang penting profesional, Profesional dan memuaskan. memuaskan gitu. Oke. Dan itu awal-awal kami rasakan gitu. Oh, tapi kalau sekarang seringkali ketika menghadapi klien baru kita lihat juga terkait kliennya apakah kita perlu bawa bendera kampus atau
bendera sendiri dari legalitas kami. Dan itu menjadi hasil pembelajaran juga dari sebelum-sebelumnya. Mana yang lebih cocok dengan bendera kampus maupun bendera kami sendiri dari Include gitu. Oke, baiklah. Nah, itu dia tadi Pink People udah banyak banget pengalaman dari Mas Singgih dalam membesarkan Include dengan smart IoT-nya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga ya. Kalau yang saya banyak belajar dari Mas Singgih sendiri tadi, tantangan itu tadi adalah proses pembelajaran gitu ya. Dan Betul. sebenarnya banyak peluang yang dapat didapatkan Kan. justru dari tantangan-tantangan tersebut ya. Apalagi sektor IoT ini sangat luas ya tadi ya. Sangat luas, makanya mungkin justru yang dipentingkan sama Mas Singgih berdasarkan pengalamannya tadi adalah spesifisitasnya. Kita Iya. mau Fokus. di mana gitu ya, baru kita bisa membesarkan gitu ya. Coba Betul. tuh cari ya berarti ya kira-kira apa yang kita concern, passionate about gitu ya. Baru kita cari gimana caranya smart IoT itu bisa ngebantu kita di hal tersebut ya. Betul Oke. sekali. Dan jangan takut untuk berkompetisi gitu ya karena kolamnya luas. Kalau Mas. Dan juga Dan kolaborasi itu sangat mungkin terjadi. benar, apalagi kalau udah spesifik gitu kan, Iya. kita jadi bisa saling membutuhkan justru ya. Betul. Dan juga mungkin suatu hal yang baik dan dari pengalaman Mas Singgih bahwa tadi ikut-ikut lomba, program-program pemerintah itu nggak ada salahnya ya, Nggak ada coba ya. Pasti kan sebelumnya sekarang bisa dapat award macam-macam, pernah juga kan pengalaman mungkin nggak lolos pasti Iya. kan ya, sebelumnya akhirnya bisa sampai dapat award yang prestisius seperti Betul, kemarin betul. ya. Semua itu proses pembelajaran lah. Jadi jangan sampai ngelihat oh tiba-tiba langsung jadi, tiba-tiba langsung juara. Di belakang itu pasti ada proses yang mungkin nggak kelihatan, nggak di-share, Benar. dan itu perlu dipahami juga. Jadi nggak ada yang benar-benar instan di dunia wirausaha ini gitu lah. Jadi memang semua itu melatih prosesnya. Iya, jadi jangan harap instan ya. Mungkin sebenarnya di belakangnya juga nangis-nangis berdarah-darah gitu ya sebelum sampai Itu yang nggak sini ya. kelihatan itu. Dan juga mungkin banyak pengorbanan juga ya. Betul. Tapi kuliahnya nggak terkorbankan kan? Alhamdulillah tidak terkorbankan. Alhamdulillah. Masih On track 50-50 ya? lah, on track lah. Oke. Baik, makasih banyak Iya. Mas Singgih udah mau sharing sama kita semua. Kita banyak belajar dari Mas Singgih dan juga Include dengan smart IoT-nya. Semoga bermanfaat buat teman-teman Pink Podcast semuanya. Terima kasih banyak udah menonton dan mendengarkan Pink Podcast. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan klik lonceng untuk menyalakan notifikasi supaya bisa update dengan kami ke depannya. Jangan lupa ya teman-temannya di ITS juga ya, dan Oke. klien-klien Include ya, diminta lihat ya Oke. untuk Pink Podcast ya. Oke, siap. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa untuk nulisin di komen kira-kira pengen ngulik apa lagi nih yang bisa kita bahas bersama, atau siapa yang pengen didatangkan di Pink Podcast. Sampai ketemu di Pink Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas. Sama.